Tahun 90-an Saya udah tahun kenal, Pak? 90, saya perkenalan pertama itu. Perkenalan Dengan pertama. Pada waktu beliau. itu Pak Gubernur ini apa jabatannya? Udah Masih jadi bupati, udah jadi gubernur? belum, masih. Halo sahabat catatan jurnalis. Terima kasih udah mampir lagi ke channel ini. Nah, tamu saya hari ini adalah seorang birokrasi yang ikut berperan dalam mendorong suksesnya program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Haji Hermanderu dan Mawardi Yahya. Nggak kerasa ya, udah 3 tahun kepemimpinan beliau memimpin Sumatera Selatan. Tentunya banyak program kerja yang disiapkan yang udah dikerjakan juga untuk masyarakat banyak. Salah satunya adalah di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Selatan. Tamu saya hari ini adalah Bapak Widada Sukrisna. Halo Bapak. Halo, siap. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Yang penting itu pertama sehat dulu ya kali ya Pak ya. Iya. Insyaallah. Pak, sekarang sibuknya apa nih? Jadi begini, saya akan cerita dulu lah ke belakang. Nah, Flashback ini yang saya 3 senang nih tahun. Pak. Sebelumnya perkenalkanlah nama saya sebenarnya panggilannya Widodo Sukrisno. Loh, kok beda Pak? Widada Sukrisna itu tuh ejaan lama. Ejaan lama. Ejaan lama dari huruf-huruf yang dulu sebutan dari O menjadi A atau O menjadi O. Nah, jadi itulah kira-kira orang tua saya tetap memakai ejaan lama sehingga sampai sekarang ya hurufnya tetap Widada Sukrisna tapi panggilan sehari-hari ya Widodo Sukrisno karena Widodo Sukrisno. ya asal dari Solo, Bapak Solo, Ibu Magelang. Weh, ini orangnya Pak Presiden ini. Insya Allah. Jadi dulu gimana ceritanya bisa sampai merantau ke Sumatera Selatan ini Pak? Tahun 1989 saya ditugaskan dari Ditjen Perikanan, waktu itu masih bersatu dengan Departemen Pertanian, itu saya ditempatkan di Sumatera Selatan. Kemudian sekitar tahun 90 saya sudah kenal yang sosok Bapak Gubernur kita, Pak Hermanderu. Tahun 90-an udah kenal tahun Pak? 90, saya perkenalan pertama itu. Perkenalan Dengan pertama. Pada waktu beliau. itu Pak Gubernur ini apa jabatannya? Udah Masih jadi bupati, udah jadi gubernur? belum, masih jadi pegawai negeri. Masih pegawai negeri. Baru mau merintis ke pemborong. Wah, Itu kira-kira. Saya iya. kenal betul dengan beliau bagaimana dan saya ikut dalam keluarganya. Udah kenal lama dong. Sudah Artinya kenal sudah lama. tahu seluk-beluk Ya, keluarga betul. beliau ini. Ya, saya mungkin kalau dibilang saya ikut keluarga beliau itu sudah 31 tahun. Wow, Nah, ini itu teman-teman kira-kira. ini kalau bahasa Palembang kita nih wong lamo nih. Lama. Jadi gimana tuh Pak ceritanya Bapak setelah pindah ke Sumatera Selatan? Ini tentu ada perbedaan kultur nih ya, Ya, kebudayaan. betul. Bagaimana upaya Bapak dalam mencoba untuk menyesuaikan diri nih dengan budaya Jawa? Ini Solo benar-benar lembut dan ini Palembang yang Ya. benar-benar keras Pak. Jadi begini, pada dulu buyut-buyut saya selalu memberikan nasihat. Kalau kita bekerja hanya 2 kuncinya, yaitu sabar dan ikhlas. Sabar Itulah dan ikhlas. modal saya sampai sekarang. Kita harus ikhlas dalam segala pekerjaan, pergaulan dan lain sebagainya. Dan harus sabar. Sabar itu kan bisa menekan nafsu dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan. Dari dulu Pak ya? Iya. Ya. Sekelumit itu saya akan cerita 3 tahun yang lalu begitu Bapak Gubernur Hermanderu dilantik. Saya ada kebanggaan. Yang pertama ada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Zonasi Itu. pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu setiap provinsi harus membentuk perda karena ini berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2016. 2016. Ya. Memang Bapak sudah sejak tahun 1980 berapa tadi ke Sumatera? Dari 2000 sebenarnya pembentukannya Bukan Bapak waktu pertama kali ke Palembang ke Sumatera Selatan tuh tahun
1989. Nah, saat 1989 sudah memang berkecimpung di dunia perikanan. Betul. Tapi pada saat itu saya kan pernah pengalaman kerja di kapal penangkap ikan yang namanya tuna longline itu 3 tahun. 3 tahun. Itu sebelum menjadi pegawai negeri, Pak? Iya, betul. Jadi pernah berpengalaman sebagai pelaut juga ya? Iya, pelaut ikan. Jadi pelaut ikan. Ya nelayan jadinya. Iya. Nelayan selama itu kalau nangkap itu sampai di bawah Sri Lanka karena di Samudra Hindia. Memang benar-benar nelayan itu sampai keluar luar negeri gitu, Pak? Luar negeri. Kalau yang sampai ikan-ikan yang tuna, penangkap tuna. Penangkap ikan tuna. Nah, ikan tuna. Nah, itu saya alami yang tidak pernah ke Indonesia. Kalau bongkar itu di Mauritius maupun di Singapura. Ini saya alami 3 tahun yang di laut itu bisa 75 sampai 80 hari. 80 hari? Iya. Di laut, Pak? Di itu laut. 3 bulan, 4 bulan hampir, Pak, ya? Iya, betul. Iya. Nah, itu kerjanya 16 kerja, satu hari itu 16 jam kerja, istirahat 8 jam. Ya, tapi tetap di laut aja juga. Di laut, iya. Iya. Nah, pengalaman itu saya 89 ke sini, saya tidak bisa namanya tidur siang, pulang kerja, terus tidur, terus ini, tidak pernah. Salah satunya dulu saya ikut mendirikan pondok-pondok pesantren dengan kawan-kawan dari BPKP, kemudian ikut ngajar kadang di Muhammadiyah. Ikut ngajar juga, sempat menjadi guru. Iya, betul. Relawan, Pak, ya? Atau seperti apa pada waktu itu, Pak? Pada saat itu dosen luar biasa, kan dosen terbang biasanya. Ya, dosen terbang, ya. Sampai sekarang pun saya masih diminta sama kementerian untuk mengajar di Politeknik Kerawang, cabang kampus di Lampung. Jadi saya ngajar di Lampung itu tanpa bayaran. Kita ke sana itu untuk amal saja. Untuk amal, iya. Berbagi ilmu. Iya, karena yang diajar juga anak-anak miskin. Iya. Yang notabene-nya tidak bayar. Itu apa yang kita ajarkan kepada mereka itu, Pak? Itu untuk teknik perikanan, baik laut maupun pengolahan. Nah, saya kebetulan ngajar yang teknik penangkapan ikan. Itu tentang studi kelayakan, nah nanti ada alat tangkap dan lain sebagainya. Itu sedang berjalan. Sedang berjalan. Ya, itu kan untuk amal di akhirat nanti. Iya. Itu kira-kira. Iya. Lalu setelah Bapak sekarang di Sumatera Selatan mendapat amanat nih, Pak, untuk membantu Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Haji Herman Deru bersama Bapak Wakil Gubernur Bapak Mawardi Yahya ini mengawal program kerja ini, Pak. Ini teman-teman dari sahabat catatan jurnalis dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan juga harus tahu dong. Artinya selama ini memang mungkin kita masih sedikit sekali berbicara tentang terpublikasi tentang apa sih program-program kerja kita. Ini alhamdulillah nih kawan-kawan dari sahabat catatan jurnalis bisa ngobrol eksklusif nih sama Pak Widada, bahwa kita bisa berbagi cerita bahwa banyak sekali nih program-program kerja yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk masyarakat nelayan ya khususnya, Pak, ya. Nah, ini apa-apa aja sih, Pak, program kerja yang mungkin sudah terrealisasi dan rencana akan kita laksanakan ke depan, Pak? Nah, jadi saya cerita tadi, saya sambung tadi yang RZBP 3K. Ini kami undang-undang, saya ingat lupa saya, yang undang-undang nomor yang saya sebutkan tadi itu sudah kami susun dari tahun 2012, tidak pernah selesai-selesai. Alhamdulillah pada saat Bapak Gubernur Pak Haji Herman Deru dilantik, langsung begitu penyusunan ini, RZ ini untuk menjadi perda, itu memakai tahapan-tahapan yang kita harus paparan di depan 48 dinas dan di pusat 48 lembaga. Itu banyak sekali, Pak, yang menguji rencana perda, Pak, perda ini. Itu seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah Bapak Wakil Gubernur Pak Mawardi Yahya itu mengawal, memimpin. Itu yang kami senangnya. Sehingga dengan dipimpin oleh Pak Wagub, ini 3 kali selesai. Kemudian tahun 2007-2018 sudah menjadi perda. Sudah menjadi perda. Perda apa itu, Pak, namanya, Pak? Perda RZBP 3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil. Nah, kenapa, Pak, pentingnya dibikin RZ ini, Pak? Yang pertama adalah mengatur
zonasi-zonasi. Kalau di darat itu diatur oleh RT RW. Tapi kalau di sepadan pantai dan laut itu diatur oleh RZ. Sehingga para investor datang untuk mengelola sepadan pantai dan laut Berinvestasi, itu sudah, Pak ya? Iya, sudah ada payung hukumnya. Sudah itu ada payung hukumnya. Itu yang pokok. Itu yang saya bangga sekali. Kemudian yang kedua masalah petambak udang. Petambak udang di Sungai Menang, di mana di situ luasnya 9.000 hektar, satu hamparan lokasi Luas sekali itu, yang sudah dipetak-petak. Itu tadinya ex PT Wayuni Mandira, kemudian diberikan kepada masyarakat Plasma. Plasma menyicil, akhirnya sekarang masuk pemilikannya mempunyai yang dimiliki oleh Plasma itu lahan-lahan tambak. Nah, pada saat PT X Wayuni Mandira keluar, itu hanya dipinjemi diesel yang sangat kecil. Nah, itu lalu bagaimana pembinaan kita terhadap nelayan-nelayan tambak ini, Pak? Petani-petani ini tadi, Pak. Ini petani juga, Pak ya? Petambak, ya. Petambak udang ini. Nah, ini bagaimana pembinaannya, Pak? Kemudian Bapak Gubernur memberikan semangat dan membantu sepenuhnya. Itu akhirnya listrik PLN bisa masuk ke tambak udang. Jadi Bapak Gubernur kemarin mendeklarasikan listrik masuk sawah. Listrik masuk sawah? Ya, ini sekarang sudah listrik masuk tambak. Ini beda nih loh teman-teman. Biasanya listrik masuk desa, ini listrik masuk sawah. Betul, itu yang sudah dicanangkan di Oku Timur, di Murah dan lain sebagainya. Sudah lama itu Pak Gubernur mencanangkan dan sudah bisa masuk. Itu kegunaannya untuk aliran pompa-pompa yang jauh dari aliran irigasi, itu pertanian. Iya. Kalau tambak udang itu untuk menggerakkan kincir air di petak-petak tambak. Kenapa begitu? Kalau secara tradisional itu petambak itu hanya menghasilkan misalnya rata-rata kemarin 20 ton per hari yang di WM, yang di plasma itu. Sekarang begitu ada listrik, dia menggunakan kincir, itu bisa mencapai 40 sampai 50 ton per hari. Penghasilan itu semi intensif. Iya. Ya. Nah, kemudian intensif itu bisa melampaui 70 ton per hari. Per hari, Pak. Ya, lalu itu. Kita bagaimana menyikapnya itu, Pak, dalam menciptakan hulu dan hilirnya, Pak, sehingga serapan apa yang sudah dipersiapkan oleh masyarakat tadi itu bisa terdistribusi ke hilirnya, Pak. Gimana, Pak? Jadi gini, kalau hilirnya sudah banyak pengusaha-pengusaha yang ke sana. Sudah ibaratnya bahan bakunya itu udah di sana. Mungkin enggak terjual, sudah banyak. Malah kekurangan. Nah, sekarang yang jadi masalah itu saya dengan melalui Bapak Gubernur memperjuangkan masyarakat sana yang berjumlah 2.934 KK. Kemudian dengan tambak yang per kolamnya itu setengah hektar. Berapa yang harus dikeluarkan oleh masyarakat ini untuk minta bantuan KUR. Nah, saya sudah menerobos ke sana. Artinya sini, butuh permodalan dong. Permodalan untuk penambahan menjadi pengembangan ya. Pengembangan dari usaha petani tadi ya, Pak ya. Nah, alhamdulillah Bank Sumsel Babel mereka sudah ada progresnya, sudah ke lapangan. Kemudian masyarakatnya juga sudah mulai giat lagi untuk membangun atau menciptakan produksi yang lebih besar. Nah, sekarang Bapak Gubernur juga akan merintis jalan menuju Sungai Menang itu, karena selama ini belum ada yang produknya lari ke Lampung. Kenapa begitu, Pak? Infrastrukturnya, Pak ya? Ya, infrastrukturnya. Nah, Bapak Gubernur dengan adanya Pelabuhan Tanjung Carat diharapkan seluruh produk yang ada di Sumsel, baik itu khususnya perikanan, itu bisa diekspor melalui Tanjung Carat. Bisa diekspor? Betul. Nah, baru-baru ini tahun 2020 dan 2021 Bapak Gubernur sudah meluncurkan dana anggaran untuk jalan menuju pangkalan pendaratan ikan Sungsang. Di Sungsang? Iya, betul. Karena Sungsang ini menjadi pintu masuk di dalam produk-produk yang masuk ke Sumsel. Karena selama ini lari ke Bangka. Ini yang harus kita tarik. Produk
tambak udang lari ke Bangka ya, Lampung. Yang tangkapan ikan lari ke Bangka. Nah, ini jangan sampai Sumsel itu menjadi Iya, nggak punya benar. apa-apa. Nggak punya apa-apa. Padahal kita yang memiliki sumber daya alam Iya, yang sangat betul. potensial, Pak ya. Betul. Nah, itu. Lalu apa lagi yang dilakukan itu, Pak? Kemudian ini ada rencana pembangunan cold storage. Nah, sebelum rencana pembangunan cold storage, alhamdulillah Bapak Menteri kemarin menunjuk Kabupaten Oku Timur salah satu dari 6 kabupaten seluruh Indonesia menjadi kampung ikan. Kampung ikan. Nah. Teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong. Kampung ikan. Kampung ikan. Ya, khusus untuk jenis ikan patin. Ikan Kalau yang patin. di Oku Timur itu sudah tahun ini sudah terbangun pabrik pakan secara berskala medium. Iya. Ini bantuan dari Kementerian Kelautan. Iya. Kemudian ada juga eskavator dibantu 2 unit, kemudian 1 truk refrigerator itu yang diberikan pusat kepada daerah Kabupaten Oku Timur. Saya harapkan 16 kabupaten ini mari berlomba-lomba untuk membangun atau mengembangkan potensi sumber daya alam ya. Ya, potensi alam ini. Nah, ini saya harapkan misalnya Murah itu nanti ikan perikanan air deras. Jenisnya nila, kemudian ikan mas, bisa ikan lele. Nah, kemudian daerah yang ada sungai-sungai besar. Misalnya yang kemarin untuk lelang lebak lebung. Nah, iya. Lelang itu loh kalau bisa tiap tahun itu agak berkurang. Ini diistirahatkan, yang dilelang ini nanti kembali lagi dilelang boleh. Tapi nah, setelah ada jedahnya. Ya, ada Pak, jedahnya supaya tidak ada kehabisan jenis-jenis ikan itu. Jenis-jenis ikannya itu. Kira-kira. Iya, Pak. Lalu bagaimana upaya kita dalam kan ini banyak sekali masyarakat tidak hanya melakukan beternak di sungai, ya kan? Ada juga budidaya memanfaatkan budidaya kantung ya. Ya. Nah, itu bagaimana Pak upaya kita dalam ikut juga mensukseskan para petani tambak ini juga nih Pak? Itu termasuk petani tambak juga Pak ya? Alhamdulillah Bapak Gubernur dalam tahun ini kami sudah sosialisasi ke 17 kabupaten. Itu ada program Mandiri Pangan. Mandiri Pangan, iya, tapi langsung kepada warga yang miskin-miskin. Bagaimana itu Pak bisa mempercayakan terhadap mereka untuk peduli pangan tadi Pak? Nah, jadi begini. Prinsipnya Mandiri Pangan ini adalah warga-warga yang miskin itu menekan untuk membeli misalnya bumbu-bumbu, lauk dan lain sebagainya. Nah, di situ kita diberikan Bapak Gubernur melalui CSR dan nanti juga akan dibantu oleh APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sharing, itu langsung diberikan prasarana yang berupa kayak seperti drum-drum itu yang plastik. Iya. Nah, nanti itu diisi air, ikan, dan atasnya diberikan sayuran. Hidroponik. Nah, itu untuk menghasilkan kebutuhan dia sendiri. Di samping itu nanti kalau ada kelebihan dijual. Oh, karena itu budidaya dumber Pak ya? Ya. Kalau ember ya kecil, ada, ya? Tapi ya? Ini yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi Pak ya? Karena kita hitung-hitung kalau pakai ember itu hanya paling 50 ekor paling tinggi. Iya. 50 ekor kita jumlah 3 bulan. Berapa kilo itu? Nah, itu akan di bawah makan ikan yang per kapitanya itu kita sudah 42 kg per kapita dalam 1 tahun. Sedangkan nasional 50. Iya. Nah, kita mau mendongkrak ke sana, itu kan harus kita pakai drum itu sehingga terisi misalnya 300 ekor. Nah, kita hitung 90 hari, kemudian menghasilkan 1 ekornya 2 on, itu sudah melampaui 54 kg per kapita. Sehingga bisa menekan angka kemiskinan. Nah, itu yang pokok. Sektor permodalan bagi mereka ini seperti apa nih? Ini kan rakyat miskin tadi disebutkan Pak. Nah, itu langsung bantuan Pak. Bantuan yang bukan bantuan duit, tapi bantuan mereka harus di samping kerja sehari-harian di mana, kemudian hasilnya itu untuk makan sehari-hari,
tapi juga nanti kalau ini sudah berhasil, ya untuk makan sehari-hari yang dia kelola. Nah, kemudian yang untuk kerja dari luar itu yang akan disimpan. Sebenarnya saya juga baru tahu setelah Bapak Gubernur menyampaikan bahwa sosiali mandiri ini akan menekan angka kemiskinan. Baru tahu dari Badan Statistik. Badan Statistik. Iya. Bagaimana itu Pak berpengaruh bisa menekan kemiskinan melalui budidaya dan termasuk juga ternak tadi Pak, ikan tadi Pak? Betul. Jadi menurut Badan Statistik yang diambil angka kemiskinan adalah angka dari masyarakat perorangan makanan yang asupan sehari-hari masuk ke badan kita. Nutrisi, gizi, segala macam. Nah, itu yang menjadi patokan. Selama ini kita tidak tahu. Iya. Jadi dengan adanya lauk, adanya sayur sudah ada, kemudian di pot-pot ada buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, itu yang asupan yang akan masuk ke masyarakat miskin. Sehingga masyarakat miskin kalau asupan itu tercukupi, ya, tidak miskin lagi. Tidak miskin lagi. Itu artinya dengan itu dia bisa sehat, dia bisa bekerja. Nah, betul. Nah, itulah yang dianggap kemiskinan. Dianggap kemiskinan. Ya, sehingga benar saya juga baru berpikir kok Pak Gubernur sudah sampai ke sana. Itu pemikiran beliau ya. Pemikiran beliau itu. Iya. Nah, akhirnya kami terutama pertanian terpadu ini termasuk Badan Ketahanan Pangan, Perkebunan, Perikanan, Pertanian. Itu seperti apa kolaborasinya, Pak? Nah, jadi nanti kolaborasinya nanti di satu keluarga. Itu di situ ada buah-buahan. Buah-buahan. Di situ meskipun pekarangannya kecil atau satu rumah itu pakai pot. Kemudian sayurannya itu pakai drum yang di bawahnya isi air, isi ikan. Kemudian yang lain-lain sehingga bisa di dalam rumah itu meskipun tidak ada pekarangan itu bisa menghasilkan, bisa berbudidaya. Ya, nanti sayuran dari Badan Ketahanan Pangan, buah-buahan dari perkebunan, ikan dari saya, kemudian pertanian juga ada sedikit untuk sayur-sayuran juga. Nah, itu. Ini kapan dimulai program ini? Saya udah nggak sabar nih Pak. Ini bisa menekan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan lebih kecil lagi artinya Pak. Alhamdulillah ini sudah sosialisasi dan gerakan sudah mulai. Ini di 17 kabupaten. Sinerginya itu dengan pemerintah provinsi, dengan kabupaten, dan BUMD, BUMN atau swasta lain yang mempunyai dana CSR. Dana CSR. Iya, betul. Lalu kita menghimpun itu seperti apa Pak bagi mereka Pak sehingga kita bisa memetakan bahwa yang menerima ini benar-benar masyarakat yang menerima manfaat dari program kerja kita itu Pak. Nah, kita bersinergi sama Dinas PMD, pemerintah desa, kemudian TPPKK itu yang pokok karena TPPKK ini yang bisa sampai ke masyarakat bawah. Ya. Kemudian ada Kesbang karena Karang Taruna di bawah itu dan yang utama adalah Pak Camat yang mempunyai wilayah itu. Nah, kemudian di Pak Camat kan bukan orang teknis. Iya. Nah, ini didampingi oleh tenaga-tenaga teknis yang salah satunya misalnya pertanian, kemudian Badan Ketahanan Pangan, Perkebunan, Perikanan. Alhamdulillah tahun ini melalui Bapak Gubernur, Dinas Kelautan dan Perikanan menambah tenaga honor sebagai petugas pendamping teknis sebanyak 77 orang. Ini dalam waktu dekat Pak? Ya sudah, ini mungkin bulan-bulan ini kami akan umumkan untuk perekrutan. Oh, akan perekrutan, tapi baru mau mencari ya Pak ya? Ya, mencari. Wih, ini khusus nggak Pak? Atau ada memang kriteria khusus nih Pak? Ada Jadi khusus. Gimana nih teman-teman sahabat catatan jurnalis, hari ini ada lowongan pekerjaan loh, di sini perhatiin nih. Bukan hanya perikanan. Iya. Badan Ketahanan Pangan itu 200 lebih, kemudian perkebunan juga berapa. Nah, itu nanti semua. Di perikanan juga berapa banyak tadi Pak di perikanan ini butuh perikanan tenaga kerjanya, butuhnya Pak? Itu satu kecamatan satu tenaga penyuluh atau pendamping itu kekurangannya 77. Itu langsung di bawah provinsi Pak? Di bawah provinsi. Di bawah provinsi. Nah, ini artinya teman-teman bagi sahabat catatan jurnalis yang ada di kabupaten kota bisa menjadi peluang bagi ikut menyuluh pertanian, ikut penyuluh perikanan Pak ya, penyuluh perikanan. Betul. Nah, itu nanti tugas dan kerjanya seperti apa nih Pak? Ada pembekalan khusus nggak Pak? Ada pembekalan khusus. Kan ini kan yang pertama sarjana perikanan, otomatis sudah tahu teknis-teknisnya. Kedua, dia
tidak lebih berumur 35 tahun. Kenapa? Supaya Lebih yang produktif. muda-muda ini produktif ke lapangan. Iya. Dan yang ketiga, itu KTP Sumsel. Wajib masyarakat Sumatera Selatan. Betul. Kenapa? Kalau nanti saya bukan KTP Sumsel, dari Bangka diterima, dari Jakarta diterima, nanti begitu diletakkan di desa yang di ujung sana, dia tidak mau. Akhirnya dia tidak mau kerja-kerja, kan rugi. Iya. Mendingan kita anak-anak, kan banyak anak-anak dari Sumsel Sumatera Selatan, iya. yang lulusan perikanan itu banyak. Nah, kemudian penempatannya nanti juga sesuai dengan KTP. Misalnya, oh dia dari Kabupaten Lahat, kita tempatkan di Kabupaten Lahat yang kosong. Enggak kita guling kita rolling Pak ya? Udah, itu yang prioritas. Kenapa? Supaya dia bisa ke lapangan itu tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Artinya memang dia memahami situasi lokasi yang ada di situ. Ya, Pak, kemudian membangun daerahnya sendiri. Nah, ini dia harus berkoordinasi dengan Pak Camat. Makanya kalau dia ditempatkan di situ, tidak ngantor di Pak Camat menilai, oh ini tidak pernah ngantor, ya sudah kita evaluasi lagi. Jadi kamu kerja harus benar-benar kerja ya, dan bisa betul. Saling bersinergi dengan pemerintah setempat, khususnya betul. di pemerintah kecamatan nantinya. Betul itu. Wih, ini teman-teman sahabat catatan jurnalis luar biasa sekali. Banyak sekali informasi ketika kamu dengar dari awal kita cerita tadi dan pengalaman juga dari Pak Widada, bagaimana beliau itu bertransmigrasi. Iya. Menjadi warga transmigrasi, Pak ya. Betul. Menjadi warga transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan alhamdulillah hari ini beliau mendapat posisi yang dipercaya oleh Pak Gubernur sebagai sektor memajukan sektor perikanan dan kelautan di Sumatera Selatan, gitu kan. Betul. Saya pengen ngobrol lebih panjang lebar lagi nanti, Pak. Tapi nanti, Pak, setelah kita melihat lagi ada program-program kerja yang Bapak munculkan dan memang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat, Pak. Nah, ini satu lagi nih, Pak. Harapannya nih, Pak, kepada masyarakat Sumatera Selatan terkait program kerja yang kita agendakan ke depan itu seperti apa, Pak? Yang pertama, yang pokok adalah kemiskinan itu bisa ditekan. Itu yang pokok, masyarakat. Saya yakin dengan program Pak Gubernur ini akan sukses. Dan yang terutama Pak Gubernur memprioritaskan kemarin, tahun-tahun kemarin itu jalan, prasarana, infrastruktur, Pak ya. Infrastruktur itu sangat baik sekali. Dan memang seluruh produksi seluruh ini kalau infrastrukturnya jelek sudah kacau. Tapi dengan infrastruktur yang bagus, kita lihat sekarang jalan-jalan di Sumatera Selatan, tidak ada yang rusak. Kita jalan di Lampung, wah banyak sekali yang rusak tidak karuan. Kita bangga. Itu yang kami sangat senang dan ya Bapak Gubernur bangga dengan daripada misi-misi daripada Bapak Gubernur. Iya, program kerja beliau siap kita kawal. Masyarakat Sumatera Selatan juga kita siap mengawal program kerja Pak Gubernur Hemanderu dan Bapak Mawardi Waya Wakil Gubernur. 3 tahun kepemimpinan beliau, alhamdulillah infrastruktur sudah banyak sampai ke tingkat desa sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Betul. Dan juga di sini ada program perikanan dan kelautan yang bisa juga menopang dan menurunkan angka-angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya program kerja ini ke depan harus lebih kita giatkan lagi agar memang benar program kerja visi dan misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ke depannya bisa menuju Sumsel maju. Oke. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Oke, sahabat catatan jurnalis, mungkin itu yang bisa kita diskusi hari ini bersama Bapak Widada Sukrisna. Alhamdulillah, beliau di tengah kesibukannya berkesempatan untuk kita ngobrol. Dan saya Riza Palepi dan Widada Sukrisna. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Oke, Bapak, terima kasih, Bapak. Pak, izinkan dong. Iya. Tahun 90-an udah kenal, Pak. 90. Perkenalan pertama itu. Perkenalan pertama. Pada waktu itu Pak Gubernur ini apa jabatannya? Udah jadi bupati, udah jadi gubernur? Belum, masih